Bahwa ada cita-cita, iya. Yes. Ada harapan, iya. Ada keinginan, iya. Karena kita ini memang lahir untuk sebuah upaya. Ya, tidak mungkin juga kita diberikan cobaan yang keluar dan tidak mampu terhadap cobaan itu. Kadang-kadang depan itu tahu persis tuh. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Tidak mungkin kaumku aku kasih cobaan yang tidak bisa keluar dari cobaan. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke video koja-koja, sahabat YouTuber semua, saya ingin memperkenalkan sebuah produk yang sangat baik buat Anda semua, minyak telon legap plus ya. Jadi kandungan dan manfaatnya: minyak adas mencegah kembung, minyak kayu putih menghangatkan tubuh, minyak kelapa meredakan gatal dan iritasi, minyak zaitun melembabkan kulit, lavender anti nyamuk, eukaliptus melegakan pernafasan, bidarat terapi ain. Racikan bahan alami dan aroma bunga berpadu memberikan banyak manfaat serta aroma terbaik hingga menghadirkan minyak telon yang melegakan. Oke, dan di segmentasi ini saya ingin mendengar apa yang ingin disampaikan oleh Pak Ketua DPD Pak Adam Effendi. Silakan Pak, apa yang ingin kita sampaikan di musyawarah cabang bersama dan peresmian rumah PAN ini. Silakan. Terima kasih banyak ya. Pada hari ini satu kebanggaan juga tersendiri, saya didatangi langsung oleh Ketua DPW PAN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam acara musyawarah cabang dan peresmian kantor DPD PAN Kabupaten Buton Tengah. Kami memang berdasarkan hasil rapat dari DPW dan menginstruksikan kepada DPD agar segera membentuk DPC se-Kabupaten Buton Tengah dalam rangka untuk mengkonsolidasi partai. Ya, salah satu yang saya perbuat dan selama saya dipercayakan sebagai Ketua DPD, tadi sudah kita lihat dan saksikan bersama kantor DPD PAN yang sudah diresmikan. Itu salah satu persiapan DPD PAN Kabupaten Buton Tengah dalam rangka untuk menghadapi pemilu 2024. Setelah itu, ya memang yang kami lakukan setelah terbentuknya DPC ini, terbentuknya DPRT dan mengkonsolidasi seluruh kekuatan di Buton Tengah, ya terutama bagi kader-kader PAN di tingkat daerah, tingkat kecamatan dan tingkat DPRT, supaya bagaimana menyatu untuk mempersiapkan kekuatan itu dalam rangka untuk menghadapi dan memenangkan kembali PAN di Kabupaten Buton Tengah. Ya. Ada hal yang menarik ini Pak, ketika Pak Ketua DPW hadir di sini sebagai untuk meresmikan ini, yang saya rasakan bahwa di sini antusias masyarakat sangat tinggi sekali. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan di sini? Ya, memang sudah beginilah potretnya masyarakat kita untuk menyambut tamu. Cara kebetulan juga ini kan pelaksanaannya pagi, andai kata misalnya sore dan malam mungkin semeriah memang, ya. Dan secara kebetulan masyarakat juga setelah dia dengar bahwa Ketua DPW akan datang di Lakudo, mereka sangat antusias sekali untuk menghadiri acara ini. Ya, menghadiri acara musda ini. Dan yang hadir ini memang kita belum hadirkan seluruh kekuatan DPC DPRT kita dan pengurus-pengurus DPD, ya karena ini memang waktunya sangat mendesak sekali, sehingga ke depan itu memang persiapnya lebih intens, ya, dan menghadapi pelantikan kepengurusan DPD DPC untuk ke depan itu, dan itu lebih maksimal dan kita persiapkan lebih mantap lagi. Nah, terakhir sebagai harapan Pak Adam sebagai Ketua DPD PAN untuk Buton Tengah ke depan seperti apa? Silakan sebagai closing statement. Ya, harapannya kita untuk ke depan, ya PAN ini semakin hari semakin dicintai oleh rakyat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kecintaan rakyat ini kepada PAN ini berlangsung sampai pada 2024 untuk memenangkan pilcaleg, dan kemudian ada kader-kader di Buton Tengah, tidak terkecuali ini kader PAN, untuk kita persiapkan sebagai calon pemimpin untuk ke depan, ya. Mudah-mudahan itu mendapat juga sambutan juga dari rakyat Buton Tengah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Ketua DPW. Tetap di sini, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Bahagia hari ini saya bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak Haji Abdul Rahman Saleh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Selamat Allah. siang. Bapak saya lihat cuma di gambar, saya lihat cuma di YouTube. Tampan aslinya, Pak. Tidak sama, biasa saja. Subhanallah. Pak, kita bertemu di Buteng, Pak. Ya, Buteng ini sangat indah. Indah Bapak, banget. pandangan Bapak terhadap Buteng seperti apa? Saya boleh mendengar ini. ini Buteng ini salah satu potensi yang tidur dan memang harus dibangunkan, dan masyarakatnya juga harus merasakan dari buah dari potensi yang tidur ini. Pelan-pelan tokoh masyarakat, para pengambil kebijakan sudah melakukan upaya, dan saya tahu persis ini masyarakat Buteng Tengah ini adalah masyarakat agamais, di mana tepat seleronya, kemudian juga saling menghargai, dedikasinya, dan mencintai kampungnya. Dan salah satu keunikan dari masyarakat Buteng Tengah ini adalah pedagang. Kita bisa lihat misalnya di Jazirah Sulawesi Tenggara ini, di beberapa tempat itu mesti ada masyarakat Buteng Tengah. Entah orang Wamawasangka, entah orang Lakudo, entah orang dari Go di kecamatan, dari 7 kecamatan yang ada di sini, dari 76 desa dan kelurahan. Saya kira ini salah satu daerah yang potensinya sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan dari potensi perikanan saja. Saya dapat teman kabar, ini cerita-cerita lucu juga ya, bahwa ada yang terkenal dengan namanya teri Ambon atau teri Medan. Ternyata itu berada dari Sini bahan dari bakunya sini itu. gitu. Orang semua tahu itu, Ini Pak. sudah tahu. Jadi saya bilang ini luar biasa, belum lagi potensi batu kapurnya ya. Sektor-sektor yang lain. Saya kira ini harus di-guide dan ditingkatkan lagi. Dan tidak ada satupun pemerintah, pejabat ingin menyengsarakan rakyatnya. Tapi tinggal bagaimana rakyat menilai terhadap kepemimpinan itu. Tidak terkecuali kami Partai Amanat Nasional. Saya akan turun di Buteng Tengah melihat, dan baru saja Dinda melihat ini kita muscap peresmian kantor di bawah kepemimpinan saudaraku Adam, Ketua DPD PAN Buteng Tengah sekaligus Wakil Ketua DPR. Ada 4 kader kita di sini yang menjadi anggota DPR. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah perwakilan rakyat yang konkret, yang real, yang mengetahui lokus delikti, yang mengetahui potensi-potensi yang ada, denyut hati rakyat. Hanya karena berbuat tanpa memandang sebuah suku, ras, dari golongan mana, partai politik mana, apapun. Begitu dia masuk menjadi Buteng Tengah, itu adalah rakyat Buteng Tengah. Saya kira PAN harus ada di situ, dan saya sudah wanti-wanti tadi kepada saudara Adam dan semua kader di sini harus serentak menyatu kepada rakyat, jangan sakiti hati rakyat, dan datang sebelum pesta dimulai. Ya, nah jangan sampai the party is over, pesta sudah selesai baru kalian mau datang. Tapi berembuk-rembuklah, datanglah, menyentuhlah, silaturahmilah terus menerus. Saya kira masyarakat di Buteng Tengah ini adalah masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah. Nah, tadi sudah saya dengarkan bahwa muscap bersama. Kemudian Bapak sudah meresmikan rumah PAN yang boleh dibilang itu baru dibangun oleh Pak Ketua DPD. Nah, saya ingin tanyakan gambaran PAN 2024 ke depan, silakan. Ini unik juga ini. Partai politik di luar PAN itu sahabat-sahabat saya semua. Tujuan, visi misinya sama, untuk bagaimana baktikan dirinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PAN salah satu sisi yang ada di situ, bahwa kita ingin berbuat semaksimal mungkin, itulah upaya yang kita miliki. Tetapi kita nggak bisa sukses membangun Buteng Tengah, apalagi di Jazirah Sulawesi Tenggara yang 17 kabupaten kotanya, 2,7 juta penduduknya, ya, 21 bahasa daerahnya, 480 pulaunya, yang tersebar di yang sangat luas, apalagi lautannya nih, kita ini kan 62%, sisanya daratan. Jadi harus memang kita gali, dan salah satu tulang punggung itu berada di Buteng Tengah. Nah, Buteng Tengah inilah salah satu embrio juga untuk menjadi kesuksesan. Nah, untuk meraih semua 2024 adalah untaian benang yang harus kita berikan ke kabupaten-kabupaten. Dari untaian benang semua ini di 17 kabupaten kota, insya Allah dia akan jadi selendang untuk bagaimana mensejahterakan rakyat.
2024 ini tidak juga lama dan tidak juga cepat. Tapi kita memang ada tahapan. Dari Al-Quran pun mengatakan faiza faratansa fala rabbika fargab. Jadi ada tahapan yang kita melalui, yaitu tahapan pilcaleg. Mudah-mudahan dari hasil caleg yang ada ini bisa baru kita bicara terhadap posisi-posisi yang ada. Bahwa ada cita-cita, iya. Ada harapan, iya. Ada keinginan, iya. Karena kita ini memang lahir untuk sebuah upaya. Ya, tidak mungkin juga kita diberikan cobaan yang keluar dan tidak mampu terhadap cobaan itu. Kadang-kadang depan itu tahu persis tuh. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Tidak mungkin aku kasih cobaan yang tidak bisa keluar dari cobaan. Mudah-mudahan PAN senantiasa berada di hati masyarakat, khususnya di Buton Tengah. Dan 2024 itu PAN itu sudah terbiasa dengan cobaan, hantaman, godaan, dan kita sudah bisa membuktikan eksistensi PAN. Di 16 tahun terakhir ini kita bisa menguasai mayoritas di Sulawesi Tenggara. Tapi itu bukan menjadi sebuah kesombongan. Ini menjadi sebuah evaluasi, spirit bagi kita untuk kita bisa mencoba lagi meraih sebuah kemenangan yang ada. Sama dengan teman-teman partai yang lain. Jadi saya kira Bung, pertanyaan itu saya kira menjadi ikhtiar bagi kita. Saya sebagai Ketua DPW beserta semua pengurus DPW dan DPD, kemudian DPC, DPRT, sampai di tingkat rayon. Untuk kita bisa mengupayakan berbuat untuk Sultra yang terbaik untuk Sultra. Subhanallah, Masya Allah. Saya bahagia ini Pak. Pada saat rekan-rekan adik-adik mahasiswa kita yang berada di DPRD Provinsi saat itu masih ada membara sampai hari ini. Bapak berada di tengah-tengah mereka. Bapak menyambut geram untuk bisa bersuara melalui Capton. Bisa Bapak cerita sedikit saja soal ini? Mereka datang dari semua lini yang ada. Mereka datang dari semua organisasi yang ada. Mereka datang dengan semua gerbong yang ada. Mereka datang dengan nawaitu yang ina'malu binniat. Saya kira dengan tujuan untuk pemekaran provinsi itu adalah keniscayaan. Dan kita di DPR tidak boleh main-main dan harus memperjuangkan tulus ikhlas terhadap perjuangan ini. Bahwa masih ada hambatan, ada kendala, itulah. Tapi jangan kendala itu berada di provinsi. Kendala itu jangan berada di kita. Tapi kendala itu bersama-sama kita pecahkan untuk kita bisa tahu apa yang menjadi problem yang sehingga kita bisa ada solusi. Berkali-kali sekarang kita sudah mulai lagi, Pak Gubernur dengan kami juga sudah mempercepat pembentukan Capton ini. Ya kita berupaya. Yang pasti semua nggak ada yang merasa seolah-olah dia yang berbuat, dia yang berjasa, enggak. Kita semua berbuat dan semua rakyat khususnya di Capton itu berbuat. Apalagi ada mahasiswa yang punya idealis untuk datang untuk memperjuangkan hanya satu tekad saja. Jadi kan pemekaran Capton bisa berhasil. Untuk apa? Untuk pelayanan dan percepatan pembangunan di Capton sehingga sejajar dan bisa lebih maju lagi. Karena potensi sumber daya alam kita ini di Sulawesi Tenggara luar biasa sekali. Cuma memang harus digarap dengan baik. Ini negeri kita di Sultra adalah Zamrud Katulistiwa, sekeping surga yang masuk di tanah kita, leluhur kita. Mari kita kelola dengan baik, menjadi tuan rumah yang baik, ya sehingga kita bisa mengelola. Saya pun juga investor yang masuk secara pribadi dan sebagai ketua DPR bukan membenci investor yang masuk. Mereka karpet merah, tetapi yang kita inginkan adalah ada kesejajaran, ada transfer skill untuk anak-anak didik kita. Anda bisa bayangkan, Bung. Mahasiswa kita di Universitas Negeri saja yang ada di Sulawesi Tenggara itu 52.000 mahasiswanya. Setiap tahun itu kalau dia wisuda katakanlah 5.000. Yang paling angkatan kerja diterima 1.000. Mau diapakan ini 4.000 orang? 10 tahun ini middle class ini demografi pengangguran yang luar biasa. Kalau kita tidak mulai menciptakan sumbu-sumbu pendapatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Anak-anak kita ini orang-orang hebat semua. Tapi memang harus ada kepemimpinan yang bisa mengguidance mereka yang 72% ini anak-anak muda untuk bisa berbuat ya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Sulawesi Tenggara. Mereka orang-orang hebat. Tinggal bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama termasuk di Capton. Mudah-mudahan pusat membuka mata hatinya untuk melihat bahwa Capton ini sudah harus mekar menurut itu harapan dan cita-cita kita. Amin 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 ya robbal alamin. Ya. Baik, sebagai closing terakhir ini di segmentasi Koja-Koja ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami semua di sini? Silakan. Gini, kita semua di sini orang tidak punya apa-apa.
kita lahir hanya biasa saja. Ya. Tapi saya mau katakan, tidak mungkin kita lahir dalam kesia-siaan. Al-Quran juga bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana-mana saya selalu bilang, dan saya tidak pernah bosan untuk mengungkapkan ini. Ini adalah motivasi untuk kita semua, termasuk saya. Apa itu? Boleh kita lahir dalam kemiskinan, tapi jangan kita dikubur dalam kemiskinan. Tidak mungkin kita hidup dengan kesia-siaan. Semoga anak-anak milenial mereka harus hebat daripada kita. Allah Akbar. Allah. Jauh lebih bisa berbuat. Dan karena kita punya luar biasa potensi yang kita miliki. Mudah-mudahan kami hadir di Buton Tengah, saudara saya di sini ada Pak Desa, tokoh-tokoh agama, anak-anak muda, apa semua, ini memberikan spirit bagi kita. Mari kita bergabung di Partai Amanat Nasional dengan betul-betul ikhlas tulus untuk berbuat kemakmuran rakyat Sulawesi Tenggara, khususnya di Buton Tengah. Jadi anak-anak maju, jadi anak-anak muda jangan pernah lelah. Anda bisa cerdas tapi jangan malas. Anda bisa tekun tapi jangan pandang enteng waktu, on time. Dan saya kira waktu yang akan berbicara. Dan jangan kamu judge Tuhan terhadap kesusahanmu, kesulitanmu. Tapi bekerjalah terus-menerus. Ketika kamu susah, sulit, dan kamu berdoa, pasti Allah mengabulkan kebutuhanmu. Ud'uuni astajib lakum. Saya kira itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, terima kasih banyak Pak waktunya. Ini sampai jam 11 saja saya bisa koja-koja. Saya bilang terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, berkah selalu Pak. Semoga perjalanannya lancar dan senantiasa Allah memberi berkah. Amin ya rabbal alamin. Tetap di sini di Koja-Koja hanya di For Real Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.